Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita sambung pembicaraan kita mengenai diet terapi ya. Terapi dengan makanan dan cara makan ya. Kedua-duanya diatur ya. Kita telah membicarakan pada video sebelumnya tentang ayat-ayat Allah ya, tuntunan dari Allah supaya tidak makan ya dengan cara berlebihan. Selain itu juga makan dengan barang halal yang thayyib ya. Ini semua diperintah untuk manusia ya, tidak terkecuali ya. Tidak hanya orang beriman, semua manusia, baik manusia yang beriman maupun yang tidak beriman. Di dalam Al-Quran juga dalam surah Al-A'raf ya tentang makan berlebihan, Allah memanggil anak Adam ya, Bani Adam. Kalau tentang makanan halal dan thayyiban, Allah memanggil manusia ya Yuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Kalau tentang makan berlebihan, ya Bani Adam, khudhu zinatakum min kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Sudah kita bicarakan. Sekarang kita akan membicarakan mengenai hadis-hadis atau sunnah dari Rasulullah SAW yang datang tentang larangan makan berlebihan. Ayatnya sudah kita sebut, wa kulu washrabu wa la tusrifu ya. Jadi kata Imam Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah mengatakan ya, kulu masyita ya, kul masyita walbas masyita ma akhto'atka khoslatani sarafun wa makhilatun ya. Imam Al-Bukhari mengatakan ya, telah diriwayatkan ya, oleh Imam Al-Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, apa kata Ibnu Abbas? Kul masyita, makanlah apa yang kau kehendaki, makanlah apa yang kau inginkan ya. Walbas masyita, dan berpakailah apa-apa yang kau hendaki. Tapi ingat, ma'akhto'atka khoslatani, tapi jangan sampai engkau tersalah dengan dua perkara ya, dalam masalah makanan maupun minum dalam berpakaian. Apa itu? Sarafun wa makhilatun. Yang pertama saraf, berlebihan. Yang kedua sombong ya. Jadi jangan makan karena makan ingin berlebihan. Semua ingin dimakan. Padahal perut lambung tuh, perut atau lambung atau stomach itu hanya satu ya. Dan ukurannya pun tidak besar gitu ya. Kalau udah penuh ya sudah, jangan lagi dimakan semua. Semua mau dimakan. Kayak binatang ternak kata Allah ya. Jangan makan seperti binatang ternak, ad libitum. Makan sepuasnya, semaunya. Ya, semaunya dan sesuai dengan keinginannya ya. Jadi kata Ibnu Abbas, makanlah sesukamu, tapi ingat jangan berlebihan. Makan sikit-sikit aja gitu ya, hanya mencicipi gitu. Jangan berlebihan. Dan jangan pula sombong ya. Jangan makan tuh sombong ya, karena makan makanan yang mahal sombong. Ya, sombong di depan orang, apalagi di depan Allah, naudzubillah. Hakikatnya kalau dia sombong di depan orang, dia sombong di hadapan Allah ya. Karena Allah melihat perbuatannya ya. Jadi jangan makan karena makan berlebihan, dan jangan juga makan karena sombong ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Imam Ahmad ya. Imam Ahmad ini dari Qatadah, dari Amrin bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya ya. Sungguhnya Rasulullah bersabda, kulu washrabu walbasu watasaddaku bi ghairi makhilatin wala sarafin ya. Fa innallaha yuhibbu ayyara
nikmatahu ala abdihi. Jadi Imam Ahmad telah meriwayatkan ya di dalam musnadnya ya nomor 2 garis miring 182 ya. Beliau mengatakan yang telah diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Sungguhnya Rasulullah telah bersabda, apa kata Rasulullah? Kulu washrabu walbasu watasaddaku fi ghairi makhilatin wala sarafin. Makanlah, minumlah kamu sekalian ya. Walbasu dan berpakaianlah, watasaddaku dan bersedekahlah. Tapi jangan sombong, jangan berlebihan. Fa innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbu suka ayyara nikmata ala abdihi, bahwa Allah melihat nikmatnya atas hambanya. Dalam satu riwayat yang lain disebut ayuro, bahwasanya Allah sangat suka nikmatnya itu diperlihatkan atas hambanya. Jadi kata Rasulullah yang maksudnya dalam hadis ini makan minum, kita hanya menekan pada makan dan minum karena kita berbicara tentang diet terapi ya. Jadi makan dan minum ya, tapi jangan berlebihan, jangan sombong ya. Boleh kita makan ya, tapi jangan berlebihan. Nanti bagaimana kita tahu itu tidak berlebihan? Ada caranya ya. Ada caranya. Sebetulnya telah kita sebut dalam video-video sebelumnya tentang adab-adab makan ya. Ada adab-adab makan itu ya. Sudah kita sebut di sana, tapi insya Allah kita sebut juga nanti di sini ya. Jadi makan dan minum jangan sombong, jangan berlebihan. Ya. Juga diriwayatkan dari An-Nasai, Ibnu Majah, dari hadis Qatadah dari Amr bin Shu'aib sama ya. Ini hampir sama. Kulu washrabu walbasu fi ghairi israfin wala makhilatin ya. Makan, sodakoh, berpakaian, tapi jangan berlebihan dan jangan sombong, kata Rasulullah ya. Jadi redaksinya itu agak beda-beda ya, tapi hadisnya telah diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib ya. Hampir sama semua dalam Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, Musnad Imam Ahmad ya. Kulu washrabu watasaddaqu walbasu malam yukhalithu israfun au makhilatun ya. Jadi kata Rasulullah SAW yang maksudnya makanlah dan minumlah dan bersodakohlah atau berbelanjalah ya. Bukan sodako nih, belanjalah kamu ya. Berbelanjalah dan berpakaianlah kamu selama dia tidak bercampur dengan israf, berlebihan, dan tidak juga bercampur dengan kesombongan ya, keangkuhan. Jadi makan minum jangan berlebihan, jangan sombong ya. Karena makan suka mahal-mahal, sombong di depan orang-orang, naudzubillah, ini ria namanya ya. Ingin dilihat, ingin dipuji, ingin didengar. Tak ada gunanya ya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Jadi apa definisi berlebihan ya? Ada hadis yang diriwayatkan dari ini hadis dalam Ibnu Abi Dunya ya, dalam kitab yang diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Ju' dan Imam Al-Baihaqi ya. Hadisnya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik qala Rasulullah sallam inna minas saraf antakula kula mashtahaita ya. Ini hadis disahihkan oleh Imam Al-Hakim ya. Dan selain Imam Al-Hakim telah menghasankannya ya. Apa yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, inna minas saraf, maksudnya sesungguhnya
sebagian dari berlebihan itu adalah antakula kula mashtahaita, bahwa engkau memakan segala sesuatu apa yang kau inginkan, ya. Jadi apa yang diinginkan dimakan, apa yang ingin dimakan, apa yang ingin dimakan. Ini berlebihan, ya, berlebihan syahwat. Ini istahaita, ini syahwat perut, ya. Ini sangat bahaya kalau kita menuruti kemauan syahwat perut, ya. Apa yang perut mau makan, ya. Mata melihat, perut lapar, mulut ingin makan, ya. 3 kontak ini, ya. Mulut, mata, mula-mula mata dulu, kemudian ke perut, kemudian ke mulut. Lihat ke mata, mata melihat, perutnya ingin lapar, gitu ya. Sehingga mulutnya akan memakannya, gitu ya. Syahwat, ya, naudzubillah, jangan ikuti syahwat. Makanya dalam Islam sejak kecil, sejak umur 7 tahun itu sudah dididik supaya seseorang anak itu, ya, muslim, ya, supaya dilatih, dididik supaya saum, ya. Saum, mulai dari saum Ramadan, ya. Saum Ramadan, sebentar lagi saum Ramadan, ya. Dididik seorang anak itu supaya nanti terbiasa dia tidak mengikuti hawa nafsunya, terutama nafsu syahwat perut, ya. Syahwat perut ini bahaya, apalagi kalau makannya sampai berlebihan. Apa yang diinginkan dimakan, apa yang diinginkan dimakan. Ini berlebihan. Ini namanya sarof, berlebihan. Jadi jangan ikut syahwat perut, ya. Kita lawan syahwat perut. Karena apa? Efek atau dampaknya ini sangat-sangat buruk terhadap jasmani dan rohani, ya. Jadi itu kata Rasulullah, ya. Makan setiap apa yang dihendaki, apa yang diinginkan nafsu syahwat perut dimakan. Ini namanya berlebihan. Ini juga diriwayatkan dari Imam Daruqutni, ya. Jadi apabila seorang hendak makan, sebaiknya dia tuh makan berniat untuk makan tersebut adalah untuk mendapat kekuatan supaya dia bisa beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kalau seorang berniat bahwa dia makan untuk mendapatkan kekuatan untuk ibadah dan taat serta takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan makan sampai kekenyangan, ya, tidak berlebihan, tidak mengikuti syahwat perut, ya. Karena dia makan bukan bertujuan untuk semata-mata merasakan kelezatan, kenikmatan makanan, ya. Dengan kata lain, dia akan berhenti makan sebelum kenyang, ya. Jadi ini salah satu cara supaya makan tidak berlebihan, berhenti makan sebelum kenyang, ya. Kalau dia tidak bisa berhenti makan sebelum kenyang, ya, atau dengan kata lain, ya, dia hendaklah mengukur, ya. Mengukur perutnya itu enggak besar, gitu ya. Perutnya hendaklah dibagi 3, ya. Karena kekenyangan ini bahaya, ya. Kekenyangan ini bahaya efeknya. Dampaknya ini bahaya. Karena kalau dia kekenyangan, kenyang ini akan mencegah seorang itu daripada beribadah dan tidak kuat untuk melakukan ibadah, ya. Jadi ada pedomannya dari Rasulullah selain tadi tidak makan apa yang dikehendaki atau diinginkan oleh syahwat perut. Selain itu Rasulullah SAW memberi tuntunan, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Miqdam bin Ma'di Karib, ya. Radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin bihasbi bani Adam ukulat yukimna sulbahu fa in kana la mahalata wa thuluthun li ta'amih wa thuluthun li syarabih wa thuluthun li nafsih wa thuluthun li nafasih." Ya. Jadi kata Rasulullah SAW, ya, yang maksudnya tidaklah seorang anak Adam, artinya tidaklah seorang manusia memenuhi suatu bejana yang lebih buruk daripada perutnya, ya.
Jadi bejana ini yang paling buruk ini perut sebetulnya, kata Rasulullah ya. Dengan kadar ya, seorang anak Adam itu memenuhi perutnya dengan makanan-makanan ya. Jadi jangan sampai perut itu dipenuhi oleh makanan belaka ya. Kata Rasulullah, cukuplah bagi anak Adam itu makan ya, sehingga dia bisa mengangkat badannya ya, mengangkat tulang punggungnya. Maknanya dia bisa mengangkat, bisa berdiri ya. Cukup sekedar itu makan ya, tidak berlebihan ya. Tapi kalau dia nggak mungkin hanya makan untuk mengangkat badan ya, makanlah, tapi ingat kata Rasulullah, kalau dia nggak mungkin hanya makan beberapa suap ya, yang untuk bisa mengangkat tulang punggungnya, maka bagilah perutnya itu menjadi 3 kata Rasulullah. Sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga untuk nafasnya, untuk udara. Jadi bagi 3 perut itu ya. Perut itu nggak begitu besar ya. Jadi bagi 3 kata Rasulullah, kalau nggak mampu makan sekadarnya. Ya, artinya makan untuk mendapat kekuatan untuk bisa mengangkat badan atau tulang punggung. Jadi bagi 3 lah ya. Bagi 3 untuk makanan, untuk minum, dan untuk napas. Tapi begitu nanti sudah sendawa, keluar udara itu, apalagi lu sudah sampai sendawa itu sampai keluar cairan, maknanya perutnya udah penuh ya. Jangan sampai penuh. Kalau udah penuh, kebiasaan penuh, nanti ada penyakit lain ya, sphincter dari osofagus itu yang di bawah tuh ya. Jadi pertemuan antara osofagus, kerongkongan ya, dengan lambung itu ada namanya sphincter. Dia akan menutup ya. Tapi kalau sering kepenuhan, dia akan lemah ya. Dia sering kepenuhan, menutupnya nggak betul ya. Akhirnya lemah, akan keluar, bisa keluar, maka itu naik ke atas lagi. Tidak hanya makanan, dengan asam lambung. Ini akan menjadi faktor resiko untuk penyakit namanya GERD, gastroesophageal reflux disease ya. Naik asam lambung itu, membakar ya. Bahaya ini, penyakitnya kan bahaya ya. Jadi jangan biasa kekenyangan, bagi 3 perut itu, untuk makanan, untuk minuman, dan untuk nafas, kata Rasulullah ya. Ini hadis diriwayatkan At-Tirmidzi 2380, hadisnya hasan sahih. Sama dalam riwayat Ibnu Hibban ya, hadisnya sahih. Bukan Ibnu Hibban, Ibnu Majah. Jadi ada 2 hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi nomor 2380 hadis hasan sahih, dan Ibnu Majah nomor 3349 hadis sahih. Jadi kalau nggak mampu makan sekadarnya untuk mengangkat tulang punggung ya, untuk menegakkan, bisa berdiri, bangun ya, bagi 3 perut itu, 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk nafas atau udara ya. Jadi dari kedua hadis ini ada isyarat bahwa seorang anak Adam yang makan mengisi perutnya sampai penuh atau kekenyangan adalah suatu perkara yang buruk ya. Buruk, bukan buruk untuk orang lain, buruk untuk diri sendiri ya. Ada dampak nanti, ada dampak untuk jasmani dan rohani. Jadi apabila dia makan sampai kekenyangan atau penuh perutnya, maka dalam perutnya tidak ada lagi udara. Yang ada hanyalah makanan dan minuman. Jadi kalau seorang senantiasa penuh, maka dia tidak sunyi dari 2 jenis penyakit. Penyakit rohani dan penyakit jasmani. Penyakit rohani itu tadi kita telah sebut, sifat tomak, serakah, karena kekenyangan terus ya. Karena kekenyangan terus, jadi ada sifat serakah, tomak, atau rakus lah bahasanya ya. Dan keinginan berlebihan dalam perkara dunia. Juga kekenyangan menyebabkan seorang jadi malas dan mencegahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia senantiasa mengikuti syahwat perut. Jadi menyebabkan memperbanyak perkara yang berlebihan, fudul, dan bisa menimbulkan suka marah karena tidak terpenuhi keinginannya, dan juga bertambah syahwat farjinya,
serta keinginannya untuk mencari apa-apa yang lebih dari keperluannya. Ini dampak dari kekenyangan kepada rohani ya. Penyakit jahat jasmani banyak ya. Ini merupakan faktor resiko untuk mendapat penyakit kardiovaskuler ya, penyakit jantung, stroke dan lain sebagainya, termasuk aterosklerosis ya. Begitu juga dengan kanker ya. Ya, mula-mula obesitas karena sering kekenyangan jadi gemuk ya, obesitas, berat berlebihan ya. Dan penyakit-penyakit kronik lainnya ini sudah menjadi mendunia ya. Awalnya karena makan berlebihan, negara-negara western yang terkena ya. Inilah tuntunan dalam Islam supaya kita itu ada dua dasar ya. Tadi makanan halalan thayyiban, yang kedua makan jangan berlebihan. Bagi perut itu caranya jangan sampai makan kekenyangan, atau bagi perut itu menjadi tiga, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk napas. Kalau udah sendawa berhentilah ya. Inilah tuntunan dalam Islam ya. Ini asas atau dasar untuk diet terapi ya, untuk mencegah berbagai macam penyakit ya. Jadi Islam itu mengajarkan banyak pencegahan ya. Banyak, bukan hanya ini saja, banyak. Nanti insya Allah kalau ada kesempatan banyak kita akan bahas terus mengenai asas-asas dalam Islam, dalam Al-Quran dan Sunnah, tentang bagaimana ayat-ayat dan tuntunan Allah dan Rasulnya bisa menjaga kesehatan jasmani dan rohani ya. Dua jenis, jasmani dan rohani ya. Karena memang inilah ajaran Islam, jalannya kafah, tidak hanya satu jenis, tapi dua, jasmani rohani, dunia akhirat ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.